Bab 5355, berpura-pura menjadi mendalam. Ziyuan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum percaya diri, rekan Taois Dev, kau mungkin tidak tahu bahwa metode kultivasi kerajaan ilahi dan pengetahuanku saling melengkapi. Dalam proses membaca dan memahami, pemahamanmu tentang kekuatan spiritual langit dan bumi juga akan semakin mendalam, dan kultivasimu akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Selain itu, sekolah-sekolah kerajaan ilahi juga memiliki tempat latihan. Para siswa menggabungkan kerja dan istirahat, sehingga kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Pada saat ini, bel di akademi berbunyi, dan sekelompok siswa keluar dan berjalan menuju tempat pelatihan. Mata Dev berbinar, dan dia menyarankan, Nona Zi, kalau begitu, bisakah Anda membiarkan saya melihat gaya kultivasi para siswa dari kerajaan dewa? Meskipun Ziyuan masih ragu-ragu, dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan Dev. Dia mengangguk dan setuju, baiklah, saudara Dev, silakan ikut denganku. Keduanya tiba di tempat pelatihan dan melihat puluhan siswa memamerkan kekuatan magis mereka. Beberapa di antara mereka dikelilingi oleh pola-pola ilahi kemasan, mengendalikan kekuatan spiritual mereka untuk berubah menjadi bilah-bilah tajam, menebas ke arah kehampaan, beberapa di antara mereka melantunkan sesuatu, memanggil kekuatan ruang, dan membangkitkan embusan angin. Gerakan mereka halus dan koordinasi mereka lancar, jelas merupakan hasil dari pelatihan ekstensif. Dev tampak takjub di permukaan, tetapi dia diam-diam menganalisis dalam hatinya. Kekuatan para siswa ini memang mengesankan di antara teman-temannya, tetapi gaya bertarung mereka terlalu kaku dan kurang fleksibel. Jika Anda menghadapi lawan yang kekuatannya setara tetapi dengan taktik yang aneh, mungkin akan sulit untuk dihadapi. Sambil mengamati, dia berbicara kepada Ziyuan secara diam-diam, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang kerajaan Tuhan dari kata-katanya, terutama petunjuk terkait pencurian lonceng Leiyin. Namun, Ziyuan tampaknya sudah siap, dan kata-katanya selalu tajam, sehingga menyulitkan Dev untuk menerobos. Pada saat ini, seorang siswa laki-laki melirik ke sini dan kemudian berjalan lurus ke arah itu. Mahasiswa laki-laki itu mengenakan jubah akademik brokat biru dan liontin giok berukir kata, Wei, di pinggangnya. Wajahnya tampan, tetapi sedikit arogan. Ketika melihat Dev berdiri berdampingan dengan Ziyuan, alisnya langsung berkerut. Ia membungkuk kepada Ziyuan dan berkata dengan lembut, Tuan Ziyuan, mengapa Anda ada di tempat latihan ini? Saat dia berbicara, tatapan matanya menyapu Dev bagai pedang tajam, dengan pengawasan dan permusuhan yang tak tersamar, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang lebih rendah. Ziyuan tersenyum tipis dan memperkenalkan, ini rekan Taois Dev, yang baru saja datang ke ibu kota ilahi dari surga kelima. Saya akan mengajaknya berkeliling akademi. Ini putra Tuan Wei, Wei Feng. Ketika Wei Feng mendengar kata-kata, surga kelima, tatapan jijik di matanya semakin kuat. Ia mengangguk acuh tak acuh kepada Dev, nadanya sopan seolah sedang memberi sedekah, jadi, kau sesama Taois dari surga kelima. Pantas saja kau terlihat asing. Tapi akademi ini adalah tempat suci kerajaan ilahi, tidak sembarang orang bisa mengunjunginya begitu saja. Dia jelas tidak menanggapi Dev, yang berada di level pertama alam abadi duniawi, dengan serius, terutama karena pihak lainnya adalah seorang kultivator manusia dari dunia bawah. Ziyuan menatap mereka berdua dengan senyum di wajahnya, tanpa menyela, dan jelas senang melihat Wei Feng memberi tekanan pada Dev. Melihat Ziyuan tidak berusaha menghentikannya, Wei Feng menjadi lebih berani dan sengaja meninggikan suaranya, rekan Taois Dev, saya lihat Anda tampak sangat tertarik dengan akademi ini. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa akademi di kerajaan ilahi saya mengajarkan pengetahuan luar biasa yang diwariskan dari zaman kuno. Ini melibatkan hukum langit dan bumi, misteri jiwa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode dangkal surga kelima. Aku khawatir, bahkan jika kau diizinkan tinggal di akademi, kau mungkin tak akan mampu memahami sedikit pun pengetahuan ini. Pernyataan ini merupakan sebuah bualan dan penghinaan yang nyata. Ketika murid-murid di sekitar mendengar keributan itu, mereka berhenti berlatih dan berkumpul dengan rasa ingin tahu, mata mereka bergerak di antara ketiga orang itu, dan banyak dari mereka yang memasang ekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus di wajah mereka. Dev tersenyum acuh tak acuh, nadanya tenang, Tuan Wei, Anda salah. Cara belajar adalah dengan bersikap praktis, bukan dengan berpura-pura mendalam. Saya baru saja membolak-balik beberapa buku di perpustakaan, dan semuanya tentang betapa mulianya Protos dan betapa rendahnya ras lain. Buku-buku itu tidak membahas keseimbangan yang sesungguhnya penting antara jiwa dan kekuatan spiritual dalam kultivasi. Lebih baik tidak mempelajari pengetahuan semacam ini. Bab 5356, sedikit pengetahuan. Omong kosong. Wajah Wei Feng menggelap, dan ia langsung membalas. Teknik resonansi rune ilahi yang tercatat dalam kitab suci kerajaan ilahiku adalah metode tertinggi untuk menyelaraskan jiwa dan kekuatan spiritual. Kau bahkan tidak memahaminya, tapi berani mengomentarinya. Oh, resonansi rune ilahi. Dev mengangkat alisnya, seolah tertarik. Mungkinkah dengan menggunakan fluktuasi mental saat menggambar rune dewa, energi spiritual diarahkan untuk mengalir pada frekuensi tertentu? Jika demikian, maka metode ini terlalu kuno. Ia berhenti sejenak, suaranya terdengar jelas di antara hadirin, hakikat pola-pola ilahi adalah perwujudan aturan langit dan bumi.
Resonansi sejati bukanlah tentang bimbingan yang disengaja, melainkan tentang membiarkan jiwa menyatu dengan aturan-aturan itu sendiri. Sama seperti air yang secara alami menyimpang ketika bertemu bebatuan, manipulasi paksa tidak diperlukan. Obsesi Anda dengan pola-pola ilahi yang tetap hanya membatasi hakikat kekuatan spiritual Anda, dan ini sama sekali tidak tepat sasaran. Kata-kata ini terdengar sederhana, tetapi langsung menunjukkan kelemahan inti dari teknik rune dewa. Bahkan Ziyuan pun tak kuasa menahan semburat keterkejutan di matanya. Wajah Wei Feng memerah saat ia memaksa diri untuk membela diri, omong kosong. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang kultivator asing sepertimu memfitnah sihir yang telah diwariskan turun-temurun di kerajaan ilahi kami? Kau bilang pengetahuan kami tidak berguna, lalu pengetahuan mendalam apa yang kau miliki? Dev tersenyum tipis dan melihat sekeliling, pengetahuan bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kedalaman. Misalnya, saya baru saja melihat seorang siswa berlatih sihir spasial, tetapi ia hanya bisa merobek kekosongan secara paksa, tetapi tidak tahu trik melipat ruang. Dengan menggunakan jiwa sebagai cermin, yang memantulkan lipatan-lipatan ruang, hanya dibutuhkan sedikit kekuatan spiritual untuk mencungkil jarak 100 mil, yang 100 kali lebih hemat tenaga daripada mencabik-cabiknya dengan kekuatan kasar. Ia dengan santai mengambil ranting kering dan menggambar simbol sederhana yang terlipat di tanah, pahami simbol ini, lalu gunakan rohmu untuk merasakannya, dan kau akan tahu setelah mencobanya. Seorang siswa yang baru saja memanipulasi kekuatan ruang dengan skeptis mencoba metode Dev. Setelah beberapa saat, ia berseru, benarkah? Saya merasakan ruang di sekitar saya melunak, dan mudah sekali memanipulasinya. Seluruh penonton gempar, bahkan Wei Feng pun tercengang. Ia hanya memiliki pemahaman dangkal tentang metode canggih kekuatan magis spasial, dan Dev benar-benar bisa menjelaskannya dalam satu kalimat. Kau hanya tahu beberapa teknik. Wei Feng segera mengeluarkan sebuah buku kuno. Ini adalah Teori Dewa Langit dan Bumi, yang ditulis oleh leluhurku. Buku ini berisi pemahaman tertinggi tentang hukum-hukum Dao yang agung. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa sepertimu dari dunia bawah bisa memahaminya? Dev meliriknya dan mendapati bahwa ia telah melihat apa yang disebut teori langit dan bumi di perpustakaan. Ia pun tersenyum tipis dan berkata, seperti kata buku, para dewa harus diadili dengan darah, dan semua yang bukan dewa hanyalah semut. Namun, segala sesuatu di langit dan bumi memiliki roh, dan bahkan semut pun dapat mengguncang pohon. Jadi, apa yang bisa dikatakan darah kepada kita? Lebih lanjut, bab tentang kultivasi ini hanya menekankan penyerapan energi spiritual Vena abadi secara bertahap, tetapi tidak menjelaskan cara untuk menerobos dalam situasi putus asa. Jika para siswa ini meninggalkan tanah harta Vena abadi kerajaan Tuhan, seberapa besar kekuatan yang bisa mereka miliki? Dia berbicara dengan kecepatan tetap, dan setiap kata-katanya secara akurat menunjukkan bias dalam buku-buku kuno. Wajah Wei Feng memerah saat ia menunjuk Dev, tak mampu berkata-kata untuk waktu yang lama. Kau membuat argumen yang bengkok. Bagaimana kau bisa mengganggu kitab suci ras dewaku? Jika kau punya nyali, jelaskan dengan jelas. Jika kau tidak bisa, hari ini aku akan membuatmu membayar karena telah menghujat leluhur kita. Secercah kejutan melintas di mata Ziyuan. Ia tak pernah menyangka Dev mampu mengingat isi buku hanya dengan membolak-baliknya di perpustakaan. Ia tak pernah menyangka Dev bahkan bisa memberikan wawasan tentang kitab suci para dewa. Ziyuan kemudian melanjutkan percakapan dengan berkata, karena Guru Wei tertarik, mengapa tidak membiarkan rekan Daois Dev berbicara? Ini juga akan memungkinkan kita untuk mendengar berbagai perspektif. Wei Feng langsung bersemangat dan mengambil posisi debat, oke. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, Sutra Hongmeng mencatat bahwa, pola ilahi adalah tanda awal mula langit dan bumi, dan hanya dapat diaktifkan oleh darah para dewa. Beranikah Anda membantahnya? Bab 5357, memotong lengan dengan pedang. Dev tersenyum dan berkata, pola ilahi memang merupakan manifestasi dari aturan langit dan bumi, tetapi aktivasi aturan tersebut bergantung pada kendali kekuatan spiritual, bukan garis keturunan. Meskipun aku bukan dewa, aku dapat menggambar jimat untuk menekan pola-pola ilahi. Ia menjentikkan ujung jarinya, dan sebuah jimat penghancur kejahatan muncul begitu saja. Rune mengalir di atasnya, dan terdapat fluktuasi samar yang mampu menahan pola ilahi keemasan itu. Dev telah mempelajari seni ini dari leluhur pola ilahi dan iblis arai, yang semuanya diajarkan secara langsung. Bagi Wei Feng, berbicara tentang pola ilahi di depan Dev sama saja dengan memamerkan pedangnya di depan Guan Gong. Pupil mata Wei Feng mengecil, dan ia bertanya lagi, kalau begitu, Wan Fa Tongjian mengatakan, kultivasi harus bertahap dan progresif, dan seseorang tidak boleh melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Beranikah kau mengatakan bahwa ini salah? Kemajuan bertahap adalah sebuah fondasi, namun bukan aturan yang mutlak. Dev menggelengkan kepalanya. Saat itu, leluhur umat manusia tiba-tiba mendapatkan pencerahan dalam situasi yang sulit, menembus dua alam utama dari keabadian duniawi ke keabadian surgawi dalam satu malam. Apakah dia juga mengikuti rutinitas? Berkultivasi itu seperti mendayung melawan arus. Terkadang, membakar perahumu dapat membuka jalan baru. Dia mengutip dari buku-buku klasik, mulai dari buku-buku manusia kuno hingga contoh-contoh praktis kultivasi, dan membantah setiap pertanyaan yang diajukan oleh Wei Feng secara menyeluruh. Para siswa di sekitar secara bertahap berkumpul dan mendengarkan kata-kata Dev, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi bijaksana. Urat-urat di dahi Wei Feng muncul.
Ia sama sekali bukan tandingannya dalam hal pengetahuan. Ia hanya bisa marah dan berkata, omong kosong akan merugikan negara. Pada akhirnya, yang terpenting dalam kultivasi adalah kekuatan. Kau sampah abadi duniawi kelas 1. Sekalipun kau bicara besar, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau lemah. Kalau kau cukup berani, ayo kita bertarung dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran, manusia yang tak tahu diri ini. Saat ia berbicara, pola-pola ilahi kemasan menyala di sekelilingnya, dan aura alam abadi bumi tingkat 7 terpancar, jelas menunjukkan kemarahannya yang sebenarnya. Ziyuan mengerutkan kening dan berkata, Wei Feng, jangan kasar. Namun Wei Feng menolak untuk mendengarkan. Ia menatap Dev dan berkata dengan tegas, apa? Kau tidak berani lagi. Bukankah kau tadi banyak bicara? Sekarang ku beritahu kau bahwa di hadapan kekuatan absolut, teori-teorimu yang bengkok itu sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Dev menatap ekspresi jengkelnya, lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya, ayo bertanding, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Wei Feng mengira dia memohon belas kasihan, dan senyum puas muncul di wajahnya. Jika aku menang, kalian harus mengakui bahwa apa yang diajarkan Akademi Kerajaan Ilahi belum tentu benar. Tatapan Dev menyapu para siswa di sekitarnya, kalian juga harus mengakui bahwa para kultivator klan ilahi belum tentu lebih unggul daripada para kultivator klan manusia. Wei Feng setuju tanpa ragu, oke. Kalau kau kalah, kau harus berlutut dan bersujud, menamparkan wajahmu sendiri, lalu keluar dari ibu kota. Bibir Dev melengkung membentuk senyum nakal. Tidak masalah, tapi aku orang yang tidak ragu menyerang. Jika Tuan Muda Wei terluka, jangan datang menangis dan mengadu kepada Tuan Wei Wei. Sombong, teriak Wei Feng dengan marah, sosoknya melesat, dan kekuatan spiritual kemasannya mengembun menjadi kepalan tangan, menyerbu ke arah pintu Dev dengan suara angin yang pecah. Engah. Tatapan mata Dev penuh dengan penghinaan, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebasnya dengan santai. Suara cipratan darah terdengar sangat keras di halaman sekolah yang sunyi. Butiran-butiran darah hangat memercik ke lempengan batu biru, seketika berubah menjadi merah menyala. Wei Feng, seorang dewa bumi tingkat ke-7, membeku di tempat, pupil matanya tiba-tiba mengecil, menatap lengan kanannya yang kosong. Di tempat lengan yang seharusnya terhubung, hanya tersisa luka halus. Meridian di titik putusnya masih mengalir deras kekuatan spiritual dan darah. Rasa sakit yang hebat itu bagaikan air pasang yang langsung menenggelamkan pikirannya. Ah, tanganku. Jeritan melengking tiba-tiba terdengar, dan Wei Feng terhuyung mundur 2 langkah, menekan lukanya erat-erat dengan tangan satunya. Kebanggaan dan kesombongan di wajahnya langsung terkoyak oleh rasa takut dan sakit. Ia menatap Dev dengan tatapan penuh kebencian yang luar biasa, beraninya kau menyakitiku. Aku putra dewa pelindung kerajaan ilahi. Beraninya kau, seorang kultivator manusia rendahan, memotong lenganku. Bab 5358, tidak ada cara untuk menyangkal. Wajah Ziyuan menjadi gelap, pedang Dev tadi terlalu cepat, dia tidak bisa menghentikannya. Para siswa klan ilahi di sekitarnya sudah pucat pasi karena ketakutan. Pada saat ini, mereka semua terdiam dan tanpa sadar mundur. Mereka tumbuh di kerajaan dewa sejak kecil, dan terbiasa menyaksikan pertarungan antar biksu dari klan yang sama, tetapi mereka belum pernah melihat serangan sekejam itu. Tanpa basa-basi, tanpa ragu, dan hanya dengan satu pedang, mereka memenggal lengan para biksu kelas 7 di alam abadi bumi. Pedang pembunuh naga yang bersinar dengan cahaya dingin itu jelas terlihat biasa saja, tetapi saat Fang Kai mengayunkan pedang itu, mereka tidak melihat gerakan Dev dengan jelas, mereka merasakan cahaya perak menyala di depan mata mereka, diikuti oleh cipratan darah. Seorang dewa bumi kelas 1 dengan mudah memotong lengan seorang dewa bumi kelas 7. Tak seorang pun akan percaya hal semacam ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pupil mata Ziyuan juga menyusut tajam. Ia selalu berpikir bahwa Dev hanyalah pion yang didorong oleh kekuatan di balik layar. Ia berada di level yang rendah dan hanya berani mengawal sang putri kembali karena dukungan orang lain. Namun, kejadian barusan benar-benar membalikkan kesadarannya. Seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 1 memotong lengan seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat 7. Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan atau senjata ampuh. Pengendalian kekuatan spiritual ketika mengayunkan pedang, pemahaman akan waktu, dan kendali penuh atas situasi bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang kultivator tingkat 1 biasa di alam abadi. Kita sudah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan hal ini. Apa kalian, para kultivator klan dewa, hanya bisa bicara seperti kentut? Dev perlahan menarik pedang pembunuh naga. Darah di pedang mengalir mengikuti pola pedang seperti makhluk hidup, dan langsung mengembalikan warna cerah aslinya. Dan setelah mengatakan ini, semua orang di ruangan itu tersipu. Mereka baru saja mendengar bahwa Dev dan Wei Feng telah sepakat bahwa meskipun mereka terluka, mereka tidak akan membalas dendam. Sekarang Wei Feng benar-benar menggunakan identitasnya untuk menekan orang lain, yang jelas-jelas menunjukkan kurangnya kredibilitas. Dev mengangkat pandangannya dan melirik para siswa dari klan ilahi yang hadir. Kemanapun pandangannya tertuju, semua siswa tanpa sadar menundukkan kepala, tak berani menatap matanya. Para pemuda yang tadinya penuh penghinaan, kini merasakan tatapan itu sedingin es, seolah-olah jika mereka menatapnya sekali lagi, mereka akan berakhir seperti Wei Feng. Kami,
para biksu kerajaan ilahi, percaya pada, meyakinkan orang lain dengan akal sehat. Bagaimana mungkin kau menyakiti orang lain sesuka hatimu? Seorang biksu parubaya berjubah konfusianisme hijau berdiri di antara kerumunan. Ia adalah seorang guru di akademi, dan tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-8 alam abadi bumi. Saat ini, ia menatap Dev dengan ekspresi cemberut. Rekan Taois Dev, ini akademi kerajaan ilahi, bukan tempatmu untuk bertindak gegabah. Kenapa kau tidak segera minta maaf? Ikutlah denganku menemui Tuan Weiwei dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Kata biksu parubaya itu. Meyakinkan orang dengan alasan. Dev mencibir, matanya penuh ejekan. Baru saja, muridmu, yang mengandalkan wilayah kekuasaannya yang tinggi, mempermalukanku dengan segala cara, mengatakan aku tidak berpendidikan dan karenanya barbar, dan bahwa aku tidak layak masuk akademi sebagai Dewa Bumi kelas 1. Kenapa kau tidak keluar dan berunding dengannya? Sekarang setelah dia gagal dalam serangannya dan malah terluka, kau malah keluar untuk membicarakan aturan. Ia melangkah maju, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Sang mentor terpaksa mundur setengah langkah karena tekanan ini, dan merasa ngeri. Aura ini jelas hanya berada di level pertama alam abadi duniawi, tetapi aura ini membawa aura yang menghancurkan dan mendominasi, seolah-olah orang yang dihadapinya bukanlah seorang kultivator level rendah, tetapi makhluk kuat yang telah lama berada di posisi superior. Bukankah kerajaan ilahi mengatakan, perkembangkan baik batiniah maupun lahiriah? Suara Dev pelan, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Bukankah buku-buku yang kau baca mengajarkanmu, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu? Bukankah buku-buku itu mengajarkanmu, jangan menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuasaanmu? Atau apakah, etiket, kerajaan Tuhanmu hanya ditujukan kepada mereka yang lebih lemah darimu? Tutor itu terdiam setelah ditanya pertanyaan ini. Ia membuka mulut, tetapi tak menemukan kata-kata untuk membantah. Dia memang hadir ketika Wei Feng memprovokasinya tadi, dan dia bahkan merasa bahwa Dev, seorang kultivator manusia, pantas diberi pelajaran karena berani bersikap begitu lancang di Akademi Kerajaan Ilahi. Namun, karena Dev sekarang mempertanyakannya dengan etiket yang mereka banggakan, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Bab 5359, aku menunggu. Ziyuan menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dengan cepat, dan berdiri di antara Dev dan mentornya. Ia berusaha tetap tenang, tetapi gejolak di matanya tak terelakkan. Rekan Taois Dev, memang benar murid-muridku dari kerajaan ilahi bersalah dalam masalah ini, tetapi memotong lengan seseorang di depan umum terlalu ekstrim. Tuan Weiwei memegang posisi tinggi di kerajaan ilahi. Jika masalah ini dibesar-besarkan, itu tidak akan baik untukmu, rekan Tao. Bagaimana kalau membiarkan dokter akademi menangani luka siswa ini terlebih dahulu? Saya akan melaporkan masalah selanjutnya kepada raja dan menanganinya dengan tepat. Bagaimana? Pada saat ini, dia tidak lagi berani memperlakukan Dev sebagai bidak catur. Seorang kultivator yang mampu menghancurkan tingkat ke-7 alam abadi bumi dengan tingkat pertama alam abadi bumi, dan juga mampu mengungkap etiket munafik kerajaan dewa dengan fasih, sekalipun ada kekuatan nyata di belakangnya, dia sendiri sudah pasti merupakan tokoh inti. Orang seperti ini tidak boleh tersinggung, setidaknya sebelum mengetahui tujuannya. Dev melirik Ziyuan dan tidak menjawab. Ia malah menatap Wei Feng yang sedang memegangi lukanya dan tampak pucat, lalu berkata dengan tenang, kau baru saja menyebutku sampah. Sekarang tampaknya kaulah sampah yang sebenarnya, tak layak mendapatkan kekuatan penuhku. Anda. Wei Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak berani bergerak maju. Ia hanya bisa memelototi Dev dengan gigi terkatup, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Aku akan menunggu. Nada bicara Dev tenang, seolah ancaman pihak lain hanya angin lalu. Tapi kalau lain kali kau berani bicara begitu arogan lagi, itu tidak akan semudah memotong lengan. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi memperhatikan orang-orang yang hadir dan berbalik berjalan menuju pintu masuk sekolah. Punggungnya tegap dan gagah. Meskipun ia baru berada di tingkat pertama alam abadi duniawi, semua dewa yang hadir merasa bahwa ia adalah penguasa dunia ini dan tak seorang pun berani menghentikannya. Ziyuan menatap punggung Dev, merasakan emosi campur aduk. Dia awalnya ingin memanfaatkan kesempatan mengunjungi ibu kota untuk secara bertahap mencari tahu kekuatan di balik Dev, tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak menemukan petunjuk apapun, tetapi Dev dengan keras menamparkan wajah kerajaan Tuhan. Pertama, mereka menghancurkan mereka dengan pengetahuan, kemudian mereka mengintimidasi mereka dengan kekerasan, dan akhirnya mereka menusuk ilusi, etika mulia, kerajaan Tuhan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bawa dia untuk disembuhkan. Ziyuan berbalik dan memelototi para siswa dan guru yang berkumpul di sekitarnya. Ia merendahkan suaranya dan berkata, masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Jika raja tahu hal seperti ini terjadi di akademi, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Semua orang dengan cepat setuju dan bergegas membawa Wei Feng untuk menyembuhkan lukanya. Ziyuan segera menyusul Dev. Sesampainya di sisinya, nadanya tak lagi menunjukkan tatapan tajam seperti sebelumnya, melainkan menjadi lebih serius, rekan Taois Dev, bukankah kau terlalu terburu-buru tadi? Tuan Weiwei adalah pejabat penting yang dekat dengan raja, yang bertanggung jawab atas pertahanan ibu kota ilahi. Jika dia melanjutkan masalah ini, bahkan dengan kehadiranku di sini, aku mungkin tidak akan bisa melindungimu. Lindungi aku.
Dev menoleh dan melirik Ziyuan dengan sedikit senyum di matanya. Nona Zi, apakah menurutmu aku butuh seseorang untuk melindungiku? Ziyuan tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat Dev mengayunkan pedang tadi, dia jelas merasakan bahwa aura pembunuh yang terkandung dalam pedang itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Aura pembunuh semacam ini hanya bisa muncul setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Aura ini jauh lebih kuat daripada para biksu di kerajaan Tuhan yang hanya berlatih di rumah kaca. Keduanya berjalan berdampingan di jalanan ibu kota ilahi. Ketika para biksu klan ilahi di jalan melihat Dev, mereka secara tidak sadar menghindarinya karena Dev sebenarnya memiliki niat membunuh yang samar-samar saat itu. Nona Zi, Akademi Kerajaan Ilahi Anda membina siswa yang berkultivasi secara internal dan eksternal. Dev tiba-tiba berbicara, memecah keheningan. Anda mengandalkan ranah Anda yang tinggi untuk bersikap arogan, dan ketika Anda kalah, Anda mengancam mereka dengan latar belakang keluarga Anda. Apakah ini yang Anda sebut bangsawan? Ekspresi Ziyuan agak muram, tetapi ia tetap mempertahankan harga dirinya dan berkata, rekan Taois Dev, kesalahan masing-masing murid tidak dapat mewakili seluruh kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi telah diwariskan selama ribuan tahun, dan yang terpenting adalah kesopanan, kebenaran, kebajikan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Hanya saja beberapa anak muda belum dewasa dan mau tidak mau sedikit arogan. Bab 5360, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Arogan. Dev mencibir, kurasa itu arogansi. Di alam surgawi ini, kekuatan adalah fondasinya, tetapi kerajaan Tuhanmu menganggap, membaca, dan etika, sebagai modal untuk pamer, berpikir bahwa belajar selain berkultivasi membuatmu lebih mulia daripada yang lain. Tapi apa kenyataannya? Murid-muridmu tidak sebaik yang lain dalam hal kultivasi dan pengetahuan, dan pada akhirnya mereka hanya bisa menggunakan darah dewa sebagai perisai. Apa bedanya mereka dengan katak di dalam sumur? Ziyuan terdiam setelah mendengar perkataan Dev. Ia ingin membantah, tetapi tidak menemukan alasan. Baru saja di akademi, ketika Dev sedang berdebat, ia mengutip dari kitab-kitab klasik dan membahas segala hal, mulai dari prinsip-prinsip agung langit dan bumi hingga asal-usul kultivasi. Bahkan Dev, ajudan raja, merasa sangat terbantu dengan semua itu. Para murid kerajaan dewa, selain mampu melafalkan beberapa ayat kitab suci, bahkan tidak mampu melakukan debat logika dasar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan wilayah mereka untuk menekan orang lain, tetapi akhirnya lengan mereka terpotong oleh pedang Dev. Di depan kita terdapat paviliun harta karun, kerajaan ilahi. Paviliun ini menyimpan banyak harta karun langka dari surga. Maukah kau masuk dan melihatnya? Ziyuan mengganti topik pembicaraan. Ia tahu berdebat dengan Dev tentang apakah itu, mulia, atau tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lebih baik ia terus bertanya tentang tujuannya. Ada banyak harta di paviliun Wanbao yang dapat meningkatkan kultivasi. Meskipun rekan tahu itu kuat, tingkat kultivasinya masih agak rendah. Mungkin kau bisa menemukan sesuatu yang cocok di sini. Perkataannya tampak bermaksud baik, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah ujian. Kalau saja Dev punya kekuatan dahsyat di belakangnya, dia pasti tidak akan kekurangan harta karun. Kalau saja dia hanya seorang kultivator biasa, dia pasti akan menunjukkan keserakahan saat berhadapan dengan harta karun paviliun Wanbao. Dev melirik paviliun Wanbao di dekatnya. Paviliun itu seluruhnya terbuat dari batu giok putih dan bertatakan mutiara yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan di malam hari. Bahkan di siang hari, paviliun itu memancarkan cahaya lembut. Berdiri di pintu adalah dua penjaga tingkat 8 dari alam abadi duniawi, aura mereka tenang dan tenteram. Dapat dilihat bahwa benda-benda di paviliun Wanbao sangatlah berharga, kalau tidak mereka tidak akan menggunakan penjaga tingkat ke-8 alam abadi duniawi. Tidak perlu. Dev menolak dengan tenang, saya tidak tertarik pada harta karun. Ada banyak harta karun di dalam tas penyimpanan Dev, dan busur Raja Dewa miliknya adalah senjata suci yang sesungguhnya. Saya khawatir benda-benda di paviliun Wanbao tidak dapat menandinginya. Sedikit kejutan melintas di mata Ziyuan, ia tak menyangka Dev akan menolaknya begitu belak-belakan. Harta karun di paviliun Wanbao mungkin tidak mudah didapatkan bahkan oleh para kultivator dari kerajaan dewa. Bagaimana mungkin Dev, seorang kultivator peringkat pertama di alam abadi bumi, tidak tergoda sama sekali? Apakah kamu tidak ingin meningkatkan wilayahmu, rekan Taois? Ziyuan bertanya, seorang kultivator alam abadi duniawi tingkat pertama hanya dianggap sebagai kultivator tingkat rendah di alam surgawi. Jika kau bisa mendapatkan embun abadi pembersih sumsum di paviliun harta karun segudang, kau mungkin bisa langsung menembus alam abadi duniawi tingkat 3. Dunia. Dev melirik Ziyuan, nadanya penuh dengan nada meremehkan. Menurutku, ranah hanyalah penampilan kultivasi yang dangkal. Beberapa orang memiliki ranah yang tinggi, tetapi itu hanyalah topeng, dan mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Bumi kelas 1. Beberapa orang memiliki ranah yang rendah, tetapi bisa membunuh kultivator yang beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Nona Zi, menurutmu mana yang lebih penting, ranah atau kekuatan? Ziyuan terdiam. Dia teringat pada Wei Feng, yang berada di tingkat ke-7 alam abadi duniawi, tetapi lengannya terpotong oleh pedang Dev. Dia memikirkan dirinya sendiri, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi duniawi, tetapi secara tidak sadar merasa takut saat menghadapi tekanan Dev. Apa yang dikatakan Dao You masuk akal.
Ziyuan mendesah, nadanya lebih tulus dan tidak terlalu arogan. Tapi di kerajaan Tuhan, status seseorang ditentukan langsung oleh wilayah kekuasaannya. Jika seseorang tidak memiliki wilayah kekuasaan yang memadai, sekuat apapun dia, akan sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Itulah sebabnya kerajaan ilahimu semakin lemah. Dev berkata dengan tenang, jika kalian hanya fokus pada ranah permukaan dan tidak memperhatikan kekuatan sejati, seiring waktu, kalian akan menjadi sekelompok orang tak berguna yang hanya bisa memamerkan garis keturunan dan ranah mereka. Bab 5361, Upacara Pengorbanan. Ekspresi Ziyuan berubah muram. Ia berhenti dan menatap Dev, nadanya mengandung sedikit peringatan, rekan Taois Dev, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tak boleh bicara sesuka hati. Kerajaan Tuhan adalah kekuatan tertinggi di surga ke-6, dan kau tak boleh sembarangan memfitnahnya. Kamu tahu dengan jelas apakah aku memfitnahmu atau tidak. Dev juga berhenti dan menatap Ziyuan tajam, lonceng suara guntur telah dicuri, dan jiwa iblis hendak menghancurkan segelnya. Kerajaan ilahi Anda tidak sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini, tetapi masih mempertimbangkan untuk membentuk aliansi pernikahan dengan kuil. Terlebih lagi, bangsa ilahi Anda kemungkinan besar berkolusi dengan Istana Dao Jahat. Anda harus tahu bahwa Istana Dao Jahat adalah pembudidaya iblis jahat yang terkenal. Dengan situasi Anda saat ini, apakah Anda pikir Anda layak disebut kekuatan tertinggi? Pupil mata Ziyuan tiba-tiba mengerut. Ia melangkah maju dan merendahkan suaranya, bagaimana kau tahu tentang lonceng suara guntur? Dan siapa lagi yang memberitahumu bahwa kerajaan dewa bersekongkol dengan Istana Dao Jahat? Dia selalu mengira kalau Dev hanya ada di sini untuk mengawal sang putri, tetapi dia tidak pernah membayangkan kalau dia benar-benar tahu tentang pencurian lonceng Leiyin, dan bahkan tahu kalau kerajaan Tuhan mungkin saja bersekongkol dengan kekuatan lain. Ini jelas bukan informasi yang dapat diketahui oleh seorang kultivator biasa, kecuali jika kekuatan di belakangnya benar-benar terkait dengan pencurian lonceng Leiyin. Dev melihat ekspresi gugup Ziyuan, dan senyum dingin muncul di bibirnya, aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Nona Zi, daripada berusaha mencari tahu identitas saya, sebaiknya Anda pikirkan ini, jika roh jahat benar-benar berhasil menembus segel, apakah kerajaan Tuhan Anda masih bisa mempertahankan kemuliaannya? Setelah mengatakan itu, Dev tidak lagi memperhatikan Ziyuan dan berjalan lurus ke depan. Ziyuan berdiri di sana, menatap punggung Dev, hatinya dipenuhi gejolak. Ia kini yakin bahwa Dev pasti tidak datang hanya untuk mengawal sang putri. Tujuannya mungkin terkait dengan lonceng Leiyin. Masalah ini harus dilaporkan kepada raja sesegera mungkin. Ziyuan berpikir dalam hati sambil bergegas mengikuti Dev, matanya semakin waspada. Rekan Taois Dev, alun-alun pengorbanan kerajaan dewa ada di depan. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan di sana, berdoa memohon perlindungan para dewa. Jika kau ingin bertemu raja, aku bisa mengantarmu ke sana. Dia memutuskan untuk tidak mengujinya lebih lanjut dan membawa Dev langsung menemui raja. Karena Dev tahu banyak, lebih baik biarkan raja yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, kultivasi dan kecerdasan raja jauh lebih unggul daripada Dev. Dev melirik alun-alun pengorbanan di depannya. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung besar. Patung itu seluruhnya terbuat dari emas dan memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Alun-alun itu dipenuhi oleh para pendeta protos dalam jubah pengorbanan, yang berlutut perlahan mengikuti irama musik pengorbanan. Upacara pengorbanan. Secercah kegembiraan terpancar di mata Dev. Ketika roh iblis hendak menembus segel, alih-alih berusaha mencari cara untuk menyelesaikan krisis, kau malah berdoa memohon perlindungan para dewa di sini. Kerajaan para dewamu sungguh saleh. Ekspresi Ziyuan menjadi semakin buruk, tetapi dia tidak membantah lagi. Ia tahu apa yang dikatakan Dev memang benar, tetapi kerajaan Tuhan telah diwariskan selama ribuan tahun, dan upacara pengorbanan adalah aturan yang diwariskan dari leluhur. Bahkan dalam menghadapi krisis, aturan itu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Kedua pria itu berjalan menuju pintu masuk alun-alun pengorbanan, tetapi dihentikan oleh penjaga di gerbang. Penjaga terdepan adalah seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi. Ia melirik Dev, lalu Ziyuan, dan dengan hormat bertanya, Nona Zi, siapa ini? Dia biksu yang mengantar sang putri kembali. Namanya Dev. Aku akan membawanya menemui raja, kata Ziyuan. Penjaga itu mengerutkan kening dan menatap Dev dengan sedikit rasa jijik di matanya. Raja sedang mengadakan upacara pengorbanan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, dan tidak layak melangkah ke alun-alun pengorbanan. Ziyuan hendak berbicara, tetapi Dev mendahuluinya dan berkata dengan nada tenang, tidak layak. Dia melangkah maju, dan tekanan tak terlihat langsung menyelimuti penjaga itu. Wajah penjaga itu tiba-tiba berubah. Ia tak pernah menyangka seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi bisa memancarkan tekanan sekuat itu. Tanpa sadar, ia mengeratkan cengkeramannya pada tombak, tetapi mendapati tubuhnya agak kaku. Bab 5362, apakah itu layak? Beraninya kau bertindak begitu lancang di depan alun-alun pengorbanan. Penjaga itu menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Bagaimana mungkin kami membiarkan seorang kultivator manusia sepertimu bertindak sewenang-wenang? Suci. Dev mencibir dan mengangkat tangannya. Sinar kekuatan spiritual kemasan berkumpul di ujung jarinya dan menunjuk ke tanah di depan penjaga.
Dengan suara, bang, yang keras, retakan tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah. Tanah di sekitar retakan itu tertutup retakan seperti jaring laba-laba, dan napas mengerikan keluar dari retakan itu. Penjaga itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dan tombak di tangannya jatuh ke tanah. Dia menatap celah itu, matanya dipenuhi rasa takut. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dewa bumi tingkat pertama. Sekarang, apakah aku cukup layak untuk masuk? Dev menatap para penjaga, nadanya masih tenang, tetapi dengan keagungan yang tidak diragukan lagi. Penjaga itu gemetar seluruh tubuhnya, tak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun, tidak, dan segera memberi jalan. Pei, rekan Taois, silakan masuk. Ziyuan melihat pemandangan ini dan semakin terkejut. Ia akhirnya mengerti bahwa Dev sama sekali tidak memiliki kekuatan di belakangnya. Ia sendiri adalah seorang pria kuat yang tersembunyi. Alam tingkat pertama alam abadi bumi mungkin hanyalah ilusi yang sengaja ia ungkapkan. Kedua pria itu berjalan memasuki alun-alun. Ketika para dewa di alun-alun melihat Dev, mereka menghentikan persembahan mereka dan menoleh ke samping. Mereka memandang manusia kultivator berpakaian biasa ini, yang tingkatannya hanya alam abadi duniawi pertama, mengikuti tongkat Ziyuan, wajah mereka penuh dengan kebingungan dan penghinaan. Siapa dia? Kenapa dia bersama tongkat Ziyuan? Sepertinya biksu itu yang mengantar sang putri kembali. Kudengar dia hanya seorang manusia abadi tingkat pertama. Seorang dewa bumi kelas 1 berani datang ke alun-alun pengorbanan. Ini tempat paling suci di kerajaan Tuhan. Terjadilah diskusi silih berganti, dan sorot mata para pendeta dewa itu penuh dengan penghinaan dan hinaan. Dev sama sekali tidak mempedulikannya, matanya tertuju pada patung di tengah alun-alun. Patung itu berwajah hikmat, memegang tongkat kerajaan di tangannya, dan tubuhnya diukir dengan pola-pola ilahi yang rumit, memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Dev benar-benar mencium bau yang familiar dari pola suci ini. Pola-pola ilahi pada patung ini tampaknya serupa dengan pola-pola pada lonceng Lei Yin, dan keduanya mengandung kekuatan penyegelan. Nona Zi, patung-patung kerajaan Tuhan Anda terbuat dari bahan apa? Tanya Dev tiba-tiba. Ziyuan tertegun sejenak, lalu berkata, ini terbuat dari emas meteorit ilahi, dari surga. Emas meteorit ilahi mengandung kekuatan ilahi yang kaya dan merupakan bahan terbaik untuk membuat patung dewa. Ada apa? Tidak ada. Dev menggelengkan kepalanya, tetapi berpikir diam-diam di dalam hatinya. Emas meteorit ilahi dapat mengandung kekuatan ilahi dan juga dapat digunakan untuk memperkuat segel. Lonceng suara guntur telah dicuri, dan roh iblis akan segera menghancurkan segelnya. Namun, patung kerajaan Tuhan memiliki aura segel yang serupa. Apakah ada hubungan antara kerajaan Tuhan dan segel lonceng suara guntur? Pada saat ini, di panggung tinggi alun-alun pengorbanan, seorang lelaki tua berjubah pengorbanan emas membuka matanya. Orang tua itu berambut dan berjanggut putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi ia memancarkan aura yang tak terduga, aura negeri dongeng manusia. Dia adalah penguasa kerajaan Tuhan, Wu Hao. Dev tidak pernah membayangkan bahwa penguasa kerajaan Tuhan ternyata adalah seorang manusia abadi. Dengan cara ini, kekuatan Master Istana ke-6 Kuil tidak sebaik kekuatan Tuan Kerajaan Tuhan. Bahkan Taois Wuji dari Kuil Lei Yin tidak sebanding dengan Wu Hao. Tidak heran kerajaan Tuhan begitu besar, menempati sebidang tanah harta Feng Shui yang begitu luas, dan tidak ada orang lain yang datang untuk bersaing memperebutkannya. Tatapan Wu Hao tertuju pada Dev, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu dia kembali tenang. Ziyuan, apakah ini biksu yang mengantar sang putri kembali? Ziyuan bergegas maju dan membungkuk hormat, Tuanku, benar. Namanya Dev, dan dia telah mengantar sang putri kembali ke ibu kota ilahi dengan selamat. Wu Hao mengangguk, tatapannya kembali tertuju pada Dev, dan ia berkata dengan tenang, rekan Taois Dev, terima kasih telah mengantar putriku pulang. Aku ingin tahu apakah kau memiliki kebutuhan selama kunjunganmu kali ini. Kerajaan Tuhan pasti akan memuaskanmu. Bab 5363, Pembantu. Dev menatap Wu Hao dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara berat, Tuan, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya dengar lonceng Lei Yin dari Kuil Lei Yin telah dicuri. Saya ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan kerajaan ilahi. Ekspresi Wu Hao yang awalnya tenang tiba-tiba berubah serius. Ia menatap Dev lekat-lekat, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Lalu ia bertanya, bagaimana mungkin kau, seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi, tahu tentang pencurian lonceng suara guntur? Ini rahasia kuil suara guntur. Jika bukan karena para petinggi kuil suara guntur, mustahil kau bisa mengetahuinya. Dev menatap Wu Hao dan berkata terus terang, sejujurnya, saya berteman dengan Taois Wuji dari Kuil Lei Yin. Kami berteman baik. Wu Hao sedikit mengernyit, lalu setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau begitu, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ikuti aku ke istana untuk berdiskusi lebih lanjut. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan panjangnya dan terbang menuju istana bersama Dev. Sesampainya di aula dalam istana kekaisaran, Wu Hao membubarkan para pelayannya dan berkata kepada Dev dengan ekspresi serius, kau tahu, lonceng Lei Yin ini sangat penting bagi Kuil Lei Yin. Faktanya, kerajaan dewa mirip dengan Kuil Lei Yin. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ditekan di bawah tanah. Upacara pengorbanan ini bertujuan untuk memperkuat pola-pola ilahi yang menekan roh-roh jahat.
Sekarang setelah lonceng Leiyin kuil Leiyin dicuri, kerajaan Tuhanku juga dalam bahaya. Aku telah memperkuat pertahanan ibu kota Tuhan dalam beberapa hari terakhir. Hati Dev bergetar, dan dia bertanya, Tuan, menurut pendapat Anda, siapa yang terlibat dalam pencurian lonceng Leiyin? Cahaya dingin berkilat di mata Wu Hao, dan ia berkata dengan suara berat, aku curiga masalah ini berkaitan erat dengan Aula Dao Jahat. Aula Dao Jahat bertindak secara rahasia dan ahli dalam melakukan hal-hal yang memalukan. Terlebih lagi, menurut penyelidikan rahasiaku, Kepala Istana ke-6 Kuil tampaknya memiliki hubungan dengan Aula Dao Jahat. Seorang kultivator terhormat dari klan dewa ternyata mengikuti para iblis jahat dan para bidah itu. Sungguh tak tahu malu mereka. Kuil ini tak lagi seperti dulu. Jelaslah bahwa Wu Hao sangat tidak puas dengan kuil saat ini. Mendengar ini, Dev tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, mengapa Raja ingin menikahkan sang putri dengan putra penguasa kuil ketiga? Bukankah ini sebuah bencana? Wu Hao menghela napas dan menjelaskan, aku terpaksa melakukan ini. Aku curiga Master Aula ketiga berkolusi dengan Aula Jalan Jahat. Dengan menikahkan putriku dengannya, kuharap dia bisa mendekati Master Aula ketiga dan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika ini benar, kerajaan ilahi dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal dan menghindari bencana. Dev berpikir dalam hati dan merasa bahwa apa yang dikatakan Wu Hao benar. Sepertinya Raja Kerajaan Ilahi tidak bersekongkol dengan pencuri lonceng Leiyin. Setelah membulatkan tekad, ia berdiri dan berkata, Tuan, jika memang begitu, aku tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku berniat meninggalkan Kerajaan Ilahi dan mencari Istana Dao Jahat untuk melihat apakah aku bisa menemukan keberadaan lonceng suara guntur. Wu Hao segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, berkata dengan tulus, rekan Taois Dev, silakan tinggal. Karena Anda memiliki hati dan kekuatan seperti itu, mengapa Anda tidak tinggal dan bekerja sama dengan kerajaan ilahi kami? Sekarang roh-roh iblis akan menghancurkan segelnya. Jika mereka dibiarkan melihat cahaya matahari lagi, seluruh surga ke-6 akan hancur. Kerajaan Tuhan bersedia mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk menyelidiki masalah lonceng suara guntur bersama Anda, dan kita tidak boleh membiarkan jiwa iblis itu terlepas. Dev menatap mata Wu Hao yang tulus dan merasakan sesuatu di hatinya. Dia tahu betul bahwa masalah ini sangat penting dan akan sulit baginya untuk menanganinya sendirian. Jika ada bantuan dari kerajaan Tuhan, harapan untuk menemukan lonceng Leiyin akan meningkat pesat. Setelah merenung sejenak, ia membungkuk dan berkata, karena Tuhan begitu tulus, saya setuju untuk tinggal dan melawan krisis yang akan datang bersama-sama dengan kerajaan Tuhan. Wu Hao menunjukkan senyum lega di wajahnya, menepuk bahu Dev, dan berkata, hebat. Kerajaan Tuhan beruntung mendapatkan bantuan dari rekan Daois Dev, dan alam surgawi pun beruntung. Ketika Wu Hao melihat Dev setuju untuk bekerja sama, senyum tulus terpancar di matanya. Ia tahu betul bahwa meskipun kerajaan Tuhan tampak kuat saat ini, sebenarnya kerajaan itu sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Bayangan pencurian lonceng Leiyin belum menghilang, dan kolusi antara kuil dewa dan kuil kejahatan mulai terlihat, dan mereka sangat membutuhkan penolong yang tak terduga seperti Dev. Bab 5364, Darah Campuran. Rekan Taois Dev memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Sudah saatnya untuk memberitahu seluruh bangsa ilahi tentang kekuatanmu agar semua orang dapat yakin. Wu Hao merenung sejenak dan berkata, Ziyuan, bawa rekan Daois Dev ke arena bela diri dan minta komandan Garda Kekaisaran untuk mengatur pertandingan tanding agar rekan Daois Dev dapat terbiasa dengan kekuatan tempur kerajaan ilahi. Ziyuan mengangguk setelah mendengar ini dan memberi isyarat, silakan, kepada Dev, rekan Taois Dev, silakan ikuti saya. Garda Kekaisaran Kerajaan Ilahi adalah salah satu pasukan tempur terbaik di surga ke-6, dan arena seni bela diri mengumpulkan para kultivator paling elit Kerajaan Ilahi. Dev tidak menolak, karena dia juga ingin mengetahui kekuatan sejati Kerajaan Tuhan. Prinsip dasar kerjasama adalah kesetaraan. Jika semua orang di Kerajaan Tuhan seperti Wei Feng, yang kuat di luar tetapi lemah di dalam, kerjasama ini kemungkinan besar akan sulit efektif. Keduanya meninggalkan istana dan berjalan menuju lapangan seni bela diri di sisi barat ibu kota ilahi. Para kultivator dewa di sepanjang jalan melihat sikap hormat Ziyuan terhadap Dev, dan teringat rumor bahwa Dev telah mematahkan lengan Wei Feng di akademi. Mereka memandang Dev dengan sedikit lebih kagum, dan tidak lagi memiliki rasa hina seperti sebelumnya. Arena seni bela diri kerajaan ilahi jauh lebih megah daripada yang dibayangkan Dev. Seluruh arena dilapisi batu besi hitam pekat, dan lantainya diukir dengan pola formasi penyerap benturan. Puluhan pilar batu berukir pola dewa berdiri di tepinya, dan sebuah bola kristal yang digunakan untuk mencatat rekor pertempuran digantung di atas setiap pilar batu. Saat ini, ratusan pengawal kekaisaran berbaju zirah perak sedang berlatih di lapangan latihan. Energi spiritual keemasan saling bersilangan dan teriakan-teriakan pembunuhan memekakkan telinga. Itu adalah komandan Garda Kekaisaran, Aolai. Ziyuan menunjuk seorang pria kekar di tengah arena bela diri dan memperkenalkannya dengan suara pelan, dia adalah gabungan dari klan naga dan klan dewa. Kultivasinya berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi bumi. Tombak pembelah langit, miliknya sangat terampil. Dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat bela diri bangsa ilahi.
Klan Naga. Dev sedikit terkejut. Ia mengikuti arah pandang Ziyuan dan melihat Aolai yang tingginya lebih dari 8 kaki, dengan rambut hijau panjang diikat di belakang kepalanya, wajah tegas, dan aura dingin yang terpancar dari tubuhnya. Ia memegang tombak perak sepanjang sekitar 3 meter, mengarahkan para pengawal kekaisaran dalam latihan mereka. Ujung tombak itu sesekali menembus kehampaan, merobek udara dan menimbulkan ledakan keras. Aolai memperhatikan tatapan kedua orang itu dan berbalik. Ketika tatapannya jatuh pada Dev, alisnya langsung berkerut. Kultivator di depannya hanyalah seorang kultivator alam abadi bumi tingkat 1. Ia mengenakan pakaian biasa, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga biasa saja. Sulit untuk melihat apa yang istimewa darinya sehingga ia bisa ditemani oleh tongkat Ziyuan secara langsung. Tuan Ziyuan, siapa ini? Aolai menyimpan tombak peraknya dan melangkah mendekat dengan nada arogansi dalam suaranya. Menurutnya, mereka yang bisa menarik perhatian Ziyuan setidaknya haruslah seorang kultivator tingkat 8 alam abadi bumi. Seorang kultivator tingkat rendah, seperti Dev sama sekali tidak layak tampil di arena seni bela diri. Panglima Ao, ini adalah rekan Daois Dev, tamu terhormat yang diundang oleh Raja. Nada bicara Ziyuan tenang, namun penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Raja telah memerintahkanmu untuk mengatur pertandingan tanding agar rekan Daois Dev dapat menyaksikan kekuatan Garda Kekaisaran. Mendengar ini, wajah Aolai menunjukkan rasa jijik yang kentara. Ia menatap Dev dari atas ke bawah dan mencibir, Tuan Ziyuan, kau bercanda, kan? Kau ingin aku bersaing dengan seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi. Jika ini terbongkar, bukankah orang-orang akan menertawakanku? Reputasi Garda Kekaisaran Kerajaan Ilahiku tak mampu menanggung kekalahan sebesar itu. Para pengawal istana yang tengah berlatih juga menoleh ke samping, dan setelah melihat keadaan Dev, mereka tak dapat menahan tawa, dan diskusi pun pecah satu demi satu. Komandan benar, apakah seorang Dewa Bumi kelas 1 cukup layak untuk bertarung melawan Komandan? Aku khawatir dia akan langsung terbunuh dalam satu gerakan. Kurasa dia kesini cuma buat ikutan main. Mungkin dia dapat pintu belakang dan dibawa ke sini sama Lady Ziyuan. Saya bisa mengalahkan 10 orang ini dengan satu tangan. Dev tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar ejekan itu. Dia tahu betul bahwa di dunia ini di mana kekuatan dihormati, perdebatan verbal tidak ada artinya dan hanya tinju yang bisa membungkam orang. Bab 5365, tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Ziyuan sedikit menggelap, dia tahu sifat Aolai. Statusnya sebagai yang ke-10 dalam daftar seni bela diri membuatnya sangat sombong, dan dia tidak pernah menganggap serius para kultivator alam rendah. Namun, ia juga memahami kekuatan Dev, dan langsung berkata dengan nada dingin, Komandan Ao, Raja telah memerintahkan, kau hanya perlu menurutinya. Jika kau merasa terlalu murah untuk bersaing dengan rekan Daois Dev, kirimkan salah satu anak buahmu untuk mencobanya. Aolai memikirkannya dan merasa bahwa mengirim bawahan tidak hanya akan menyelesaikan perintah Raja tetapi juga mempertahankan statusnya, jadi dia melambaikan tangan ke tepi lapangan seni bela diri dan berkata, Sihu, kemarilah. Seorang kapten dari Garda Kekaisaran yang kekar dan ganas dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki, Komandan. Meskipun Sihu merupakan seorang kultivator tingkat 7 di alam abadi bumi dan terkenal karena keberaniannya di antara para pengawal kekaisaran, seorang kultivator tingkat 8 biasa di alam abadi bumi mungkin bukan tandingannya. Saya punya tugas untukmu. Aolai menunjuk Dev dan berkata dengan santai, bertandinglah dengan Taois Dev ini. Ingat, bersikaplah lembut dan jangan menyakiti siapapun. Lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi. Jika terjadi sesuatu yang salah, kau tidak akan sanggup menanggung kesalahan dari Raja. Ya. Sihu berdiri dan menatap Dev dengan penuh penghinaan, seakan-akan ia sedang menatap seekor semut yang sewaktu-waktu dapat mati terinjak. Dia melenturkan pergelangan tangannya, tulang-tulangnya mengeluarkan suara, krek, lalu menyeringai muram. Nak, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, akui saja kekalahanmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan dan membuatmu kehilangan muka. Dev meliriknya dengan acuh tak acuh tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan langsung ke tengah lapangan bela diri dan memberi isyarat, tolong, kepada Sihu. Saya tidak tahu apa yang baik untuk saya. Sihu mendengus dingin, lalu dengan sekejap tubuhnya, ia menerkam ke depan bak harimau, mengepalkan tinjunya. Kekuatan spiritual keemasannya mengembun menjadi cakar tajam di tinjunya, dan menghantam dada Dev dengan suara siulan. Pukulan ini kuat dan berat, dan jelas dia tidak menahan diri. Menurutnya, tidak perlu mengerahkan seluruh tenaga untuk menghadapi seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi. Para pengawal istana di sekitarnya menahan napas. Menurut mereka, jika Dev tidak mati karena pukulan ini, ia pasti akan terluka parah. Namun, Ziyuan tampak tenang. Ia telah melihat kecepatan Dev memotong lengan Wei Feng, dan ia tahu bahwa pukulan Sihu yang tampak ganas itu mungkin tidak akan melukai Dev sama sekali. Benar saja, tepat saat tinju itu hendak mengenai Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pukulan Sihu meleset dan ia terkejut. Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan sakit di tengkuknya dan dihantam dengan kekuatan dahsyat. Ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh terbanting ke tanah batu besi hitam dengan suara, bang, menimbulkan kepulan debu. Apa?
Sekilas keterkejutan terpancar di mata Aolai, ia bahkan tidak melihat gerakan Dev dengan jelas. Sihu berjuang untuk bangun, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ia menyentuh tengkuknya dan merasakan nyeri yang tajam di sana. Jelas, jika pukulannya sedikit lebih keras, tulang lehernya pasti akan patah. Nak, beraninya kau menyerangku. Sihu meraung marah dan menerkam lagi. Kali ini, ia tak berani lengah lagi. Pola-pola ilahi keemasan di sekujur tubuhnya menyala, dan sebuah pedang spiritual panjang mengembun di tangannya. Cahaya pedang itu menyambar dan menyapu ke arah Dev. Dev tetap tenang dan kalem, sosoknya bergerak menembus cahaya pedang bagai hantu. Secepat apapun pedang Sihu, tak mampu menyentuh ujung bajunya. Kadang-kadang, Dev melayangkan pukulan atau tendangan, dan tiap kali tepat mengenai titik lemah Sihu. Bang! Jepret! Ah! Jeritan terus terdengar, dan tubuh Sihu segera dipenuhi bekas luka. Pedang panjang spiritualnya juga ditendang oleh Dev. Akhirnya, Dev meraih pergelangan tangan Sihu dan memutarnya dengan lembut. Dengan suara krak yang nyaring, lengan Sihu patah. Saya kalah. Sihu tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah, terengah-engah, menatap Dev dengan mata penuh ketakutan. Bab 5366, sebuah perjudian. Arena seni bela diri tiba-tiba menjadi sunyi. Para pengawal istana yang baru saja mengejek Dev kini tercengang, dan senyum di wajah mereka membeku. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi benar-benar bisa mengalahkan seorang kapten tingkat ketujuh alam abadi bumi dengan begitu mudah. Ini benar-benar mengubah kognisi mereka. Ziyuan tersenyum tipis dan menatap Aolai, Panglima Ao, apakah kau masih berpikir bahwa rekan Daois Dev tidak layak untuk bertarung? Ekspresi Aolai sangat muram. Ia menatap Dev dan berkata dengan suara berat, tidak. Sihu jelas-jelas menunjukkan belas kasihan tadi. Dia takut benar-benar menyakitimu, jadi dia tidak membunuhmu, dan itulah mengapa kau memanfaatkannya. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kau tidak akan punya kesempatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, bahkan Sihu yang berada di tanah tidak dapat menahan diri untuk membantah, dia jelas telah berusaha sekuat tenaga sekarang, tetapi dia bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaian Dev, bagaimana dia bisa dianggap penyanyang. Namun dia tidak berani menentang perintah Aolai, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyetujui pernyataan ini. Mendengar ini, Dev tersenyum sinis, oh, jadi, aku menang secara tidak adil. Itu benar. Aolai menegangkan lehernya dan berkata, kau hanya beruntung. Jika ini pertarungan hidup mati sungguhan, kau pasti sudah dibunuh oleh Sihu sejak lama. Oke. Dev mengangguk, nadanya tenang namun sedikit dingin, bagaimana kalau duel hidup mati? Tidak ada batasan, sampai salah satu pihak kalah. Namun, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, pasti ada taruhannya, bukan? Aku berani bertaruh 1 juta batu abadi. Kalau aku kalah, batu abadi itu milikmu. Kalau kamu kalah, kamu juga harus membayar 1 juta batu abadi. Bagaimana? 1 juta batu abadi bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan seorang komandan pengawal kekaisaran seperti Aolai pun membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkannya. Namun, ia marah dengan sikap Dev, dan ditambah dengan penghinaan yang baru saja diterimanya, ia pun setuju tanpa berpikir, oke. Aku bertaruh denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kau, seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi, bisa bertarung sampai mati denganku. Para pengawal istana di sekitarnya menjadi bersemangat dan berkumpul, ingin menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara Dewa Bumi tingkat 1 dan Dewa Bumi tingkat 9 di puncak. Ziyuan ingin mencegahnya, tetapi terhenti oleh tatapan mata Dev. Yang diinginkannya adalah meyakinkan Aolai sepenuhnya dan membuat semua orang di kerajaan Tuhan mengerti bahwa dia memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kerajaan Tuhan secara setara. Aolai melangkah ke tengah arena bela diri, menggoyangkan tombak perak di tangannya, dan mengarahkan ujung tombak itu langsung ke Dev. Nak, jangan bilang aku menindasmu, kau yang memulai. Dev berhenti bicara omong kosong dan membalikkan tangan kanannya. Pedang pembunuh naga muncul begitu saja di tangannya. Petir keperakan menyambar pedang itu, dan aura pembunuh yang dingin menyebar, membuat para pengawal kekaisaran di sekitarnya menggigil. Jadi itu dengan senjata. Jejak penghinaan terpancar di mata Aolai. Kukira kau punya kemampuan yang nyata, tapi aku tak menyangka kau mengandalkan pedang yang bagus. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Dev telah menghilang dari tempatnya. Aolai terkejut dan cepat mengayunkan tombak peraknya untuk membentuk pertahanan yang tak tertembus. Namun, tepat saat tombak perak itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, terdengar suara krak yang keras, dan tombak perak di tangan Aolai benar-benar terpotong menjadi dua oleh pedang pembunuh naga. Apa? Pupil mata Aolai tiba-tiba mengecil, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tombak peraknya terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika seorang kultivator tingkat 9 di alam abadi bumi menebasnya dengan sekuat tenaga, tombak itu mungkin tidak meninggalkan bekas apapun. Bagaimana mungkin tombak itu bisa dipotong oleh pedang Dev? Dev tidak memberi Aolai waktu untuk bereaksi, dan mengarahkan pedang pembunuh naga langsung ke tenggorokannya. Aolai begitu ketakutan sehingga dia cepat-cepat menghindar ke samping, nyaris terhindar dari pukulan maut itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di lehernya. Berhenti. Aolai berteriak dan mundur berulang kali, tidak dihitung.
Sama sekali tidak dihitung. Kau menggunakan senjata suci, dan aku hanya menggunakan tombak besi hitam biasa. Kau punya keunggulan besar dalam hal senjata, jadi kompetisi ini tidak dihitung. Para pengawal istana di sekitarnya juga menggemakan sentimen ini, berpikir bahwa Dev memang menang dengan mengandalkan senjata, dan kemenangannya tidak adil. Bab 5367, tidak ada senjata. Dev menatap Aolai, dan penghinaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Ia perlahan menyimpan pedang pembunuh naga dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Ia berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata apapun, aku akan melawanmu dengan tinjuku saja. Kalau aku masih bisa mengalahkanmu seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan? Aolai tertegun sejenak, lalu raut wajahnya dipenuhi kegembiraan, serius. Enggak perlu senjata. Menurutnya, Dev mampu mengalahkan Sihu dan memotong tombak peraknya terutama karena senjata ajaib itu. Jika dia tidak menggunakan senjata itu, seorang kultivator tingkat pertama di alam abadi bumi, secepat apapun dia, tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja itu benar. Dev melenturkan pergelangan tangannya. Namun, taruhannya tetap sama, 1.000.000 batu abadi. Kalau kau tidak berani, kau bisa mengaku kalah sekarang. Beri aku 1.000.000 batu abadi saja. Mengapa aku tidak berani? Aolai murka, dan kekuatan spiritual di sekitarnya melonjak. Aura puncak tingkat ke-9 alam abadi duniawi dilepaskan tanpa syarat, dan udara di seluruh arena bela diri tampak membeku. Ia mengepalkan tinjunya, dan energi spiritual keemasan mengembun di tinjunya, membentuk dua bola cahaya yang menyilaukan. Wah, kau yang minta ini. Jangan salahkan aku karena kejam. Ziyuan berdiri di samping, tampak sedikit gugup. Ia tahu Dev sangat kuat, tetapi Aolai, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator di puncak peringkat ke-8 alam abadi bumi, dan seorang blasteran naga, dengan tubuh yang sangat kuat. Tanpa senjata, Dev mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ambil itu. Aolai meraung marah dan menyerbu Dev bagai kilat kemasan. Ia meninju dengan kedua tinjunya dan menghantam kepala Dev dengan momentum yang menghancurkan dunia. Dia melancarkan pukulan ini tanpa ragu, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, jelas berniat menang dengan satu serangan dan menyelamatkan mukanya. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya berteriak kaget. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Jika mereka terkena, gunung sekecil apapun akan rata dengan tanah. Menghadapi pukulan seganas itu, Dev tetap tenang. Dia sedikit merentangkan kakinya, menurunkan pusat gravitasinya, dan perlahan-lahan membiarkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi dan berkumpul di tinjunya. Meskipun tingkatan kekuatannya hanya tingkat pertama alam abadi duniawi, kekuatan spiritualnya telah ditempa berkali-kali dan kemurniannya jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama, dan bahkan lebih kuat dari kekuatan spiritual Aolai. Tepat saat tinju itu hendak mengenai Dev, Dev tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan bertabrakan dengan keras dengan tinju Aolai. Boom! Terdengar raungan memekakkan telinga, dan gelombang kejut kekuatan spiritual keemasan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi lapangan seni bela diri bergetar hebat, dan bola kristal di atasnya mengeluarkan suara berdengung. Para pengawal kekaisaran di sekitar semuanya terpaksa mundur akibat gelombang kejut itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka awalnya mengira Dev akan tersungkur hanya dengan satu pukulan, tetapi mereka tidak menyangka kalau kedua lawannya akan berimbang. Aolai bahkan lebih tak percaya. Ia hanya merasakan kekuatan dahsyat dari tinju Dev, yang membuat lengannya mati rasa dan buku-buku jarinya berderak. Ia mundur 3 langkah sebelum sempat menenangkan diri. Dia melihat ke arah tinjunya yang merah, bengkak, dan sedikit sakit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa sekuat itu? Aolai bertanya dengan suara lirih. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi duniawi ternyata bisa memiliki energi spiritual yang jauh lebih kuat daripada seorang kultivator tingkat 8 alam abadi duniawi. Ini sungguh di luar akal sehat dalam kultivasi. Dev tidak menjawab. Ia memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar Aolai. Ia melesat di depan Aolai dan melancarkan pukulan tangan kirinya secepat kilat, tepat ke arah dada Aolai. Aolai cepat-cepat mengangkat tangannya hendak menangkis, namun dengan suara, bang, ia terlempar ke belakang lagi, dan merasakan nyeri tajam di dadanya, seakan-akan ia dihantam batu besar. Ia ketakutan dan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dadanya. Pada saat yang sama, ia melawan balik, meninju Dev dengan kedua tinjunya seperti badai. Dev menanggapi dengan tenang, sosoknya bergerak di antara tinju Aolai, terkadang menghindar, terkadang membalas. Bab 5368, Transformasi Naga. Pukulannya memang lambat, tetapi selalu tepat mengenai titik lemah Aolai, dan pukulannya sangat kuat. Setiap pukulan membuat darah Aolai berdesir. Deng! Jepret! Boom! Kedua lelaki itu bertarung dengan sengit di gelanggang seni bela diri, kekuatan spiritual kemasan memercik kemana-mana, dan lubang-lubang yang dalam diinjak-injak ke tanah batu besi hitam oleh jejak kaki mereka. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang. Mereka belum pernah menyaksikan pertarungan sehebat ini, seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi ternyata mampu bertarung setara dengan Aolai, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi bumi, dan bahkan unggul. Hati Ziyuan akhirnya tenang. Ia bisa melihat bahwa Dev tidak hanya cepat dan kuat, tetapi juga sangat berpengalaman dalam pertempuran.
Setiap gerakannya tepat, benar-benar menekan ritme Aolai. Semakin Aolai melawan, semakin takut dan marah dia jadinya. Rasanya seperti meninju kapas, tanpa tempat untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Dev terlalu cepat untuk diimbanginya, dan kekuatan Dev terlalu besar, membuat lengannya mati rasa setiap kali berbenturan. Yang membuatnya makin frustrasi adalah Dev tampaknya selalu dapat memprediksi serangannya dan menghindar atau melakukan serangan balik terlebih dahulu. Ah, aku akan melawanmu. Aolai meraung marah, dan darah naga di tubuhnya terstimulasi sepenuhnya. Tubuhnya langsung membesar, kulitnya berubah menjadi hijau, sepasang sayap naga raksasa tumbuh di belakangnya, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan matanya berkilat merah tua. Ini transformasi naga. Komandan serius. Hebat, anak itu sudah mati sekarang. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan komandan setidaknya akan berlipat ganda. Para penjaga kekaisaran di sekitarnya semua bersemangat. Transformasi naga adalah kartu truf Aolai. Setelah digunakan, bahkan seorang kultivator tingkat 9 alam abadi bumi pun bisa bertarung. Wajah Ziyuan kembali menegang. Ia tahu betapa mengerikannya Aolai setelah berubah menjadi naga, dan ia segera berteriak, "Rekan Taois Dev, hati-hati." Dev menatap Aolai setelah dia berubah menjadi naga, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Aolai mengepakkan sayap naganya dan melayang di udara. Dua bola cahaya keemasan raksasa mengembun di cakar naganya, memancarkan aura penghancur. "Nak, bersiaplah untuk mati." Ia melemparkan bola cahaya itu ke arah Dev. Bola cahaya itu pecah menjadi puluhan bola kecil di udara dan jatuh ke arah Dev seperti tetesan air hujan. Dev menyentuh tanah dengan kakinya, melompat, dan berguling terus-menerus di udara, menghindari sebagian besar bola cahaya. Ia menghancurkan bola-bola cahaya yang tersisa dengan tinjunya. Namun, saat ia mendarat, Aolai muncul di hadapannya, dan cakar naganya mencengkeram kepalanya dengan suara siulan. Tepat waktu. Dev berteriak keras, dan alih-alih mundur, dia malah maju, menghantamkan kedua tinjunya, menghantam cakar naga milik Aolai. Boom! Terdengar suara keras lagi. Kali ini, Dev terkejut dan mundur 5 langkah, merasakan nyeri hebat di lengannya. Aolai juga merasa tidak enak badan. Ia merasa seolah-olah cakar naganya mencengkeram berlian keras, menyebabkan seluruh lengannya mati rasa dan sayap naganya mengepak lebih lambat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuhmu bisa sekuat itu? Aolai bertanya lagi, suaranya bergetar. Setelah berubah menjadi naga, kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivator biasa. Bahkan senjata dewa pun mungkin tidak dapat melukainya sedikitpun. Bagaimana mungkin dia begitu malu dengan tinju Dev? Dev tidak berkata apa-apa. Ia menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan bergegas menuju Aolai lagi. Kali ini, dia tidak lagi menghindar, melainkan malah terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Aolai. Tinju dan cakar naga kedua pria itu terus bertabrakan, kekuatan spiritual emas dan energi naga hijau saling terkait, dan seluruh medan seni bela diri diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Para pengawal kekaisaran di sekitarnya tercengang, jantung mereka hampir copot. Ini bukan sekadar pertarungan tanding, ini pertarungan hidup atau mati. Boom! Tabrakan hebat lainnya, Dev. Boom! Tabrakan hebat lainnya menyebabkan Dev dan Aolai mundur beberapa langkah secara bersamaan, meninggalkan retakan yang dalam pada lantai batu besi hitam di bawah kaki mereka. Bab 5369, saya pikir Anda sedikit tidak puas. Cakar naga Aolai sudah penuh dengan luka-luka halus, dan darah menetes melalui celah-celah di antara cakarnya, menimbulkan suara mendesis saat mendarat di tanah. Napasnya juga sedikit tidak teratur. Konsumsi energi dalam keadaan naga jauh melebihi ekspektasinya, tetapi napas Dev tetap stabil, seolah-olah pertempuran sengit tadi tidak berpengaruh padanya. Mustahil. Mustahil kau hanya berada di level pertama alam abadi duniawi. Aolai meraung dengan mata merah. Ia sungguh tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, seorang naga bibrida di puncak alam abadi bumi tingkat 9, justru ditindas oleh seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bumi dalam pertarungan fisik. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, dia bukannya tidak terluka saat terkena cakar Aolai tadi, tetapi luka ini tidak berarti apa-apa baginya. Ia menatap Aolai dengan nada dingin, alam hanyalah tolok ukur kultivasi, bukan gambaran kekuatan secara keseluruhan. Kau baru mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi, tetapi kau belum tahu cara mengendalikan kekuatanmu dengan benar. Kehilanganmu tidaklah adil. Kentut. Aolai benar-benar murka. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan semburan napas naga hijau keluar dari mulutnya, membawa suhu yang membakar langit dan mendidihkan laut, dan langsung menuju Dev. Napas naga ini adalah kekuatan asli garis keturunan naganya, dan kekuatannya jauh melampaui kekuatan magis biasa. Bahkan jika seorang kultivator tingkat ke-9 alam abadi bumi terkena napas ini, ia akan langsung hancur menjadi abu. Para pengawal istana di sekitarnya mundur ketakutan, dan raut wajah Ziyuan berubah drastis. Ia ingin maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Menghadapi raungan napas naga, pandangan ganas terpancar di mata Dev. Ia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan liar, berkumpul di tinjunya. Bersamaan dengan itu, ia mengaktifkan teknik jantung konsentrasi, memobilisasi jejak kekuatan kacau untuk membungkus tinjunya. Dalam sekejap, tinju Dev memancarkan cahaya abu-abu redup.
Meskipun tampak tak terlihat, tinju itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hancurkan! Dev berteriak keras dan meninju ke depan dengan kedua tinjunya. Sebuah tanda kepalan abu-abu besar muncul dari udara tipis dan bertabrakan dengan keras dengan napas naga hijau. Boom! Terdengar raungan memekakkan telinga, dan gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar dari mereka berdua. Pilar-pilar batu di tepi lapangan latihan runtuh, retakan besar muncul di tanah, dan asap serta debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Para pengawal istana di sekitarnya terpental oleh gelombang kejut, jatuh terbanting ke tanah, dan darah muncrat dari mulut mereka. Ziyuan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya, dan menatap asap dan debu di tengah tempat latihan, merasa sangat cemas. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan dua sosok muncul di depan semua orang. Aolai berlumuran darah, sayap naganya patah, sebagian besar sisik di tubuhnya telah rontok, dan dia terjatuh ke tanah dan sekarat, jelas karena kehilangan kemampuan bertarungnya. Dev berdiri di tempat yang sama. Meskipun pakaiannya sedikit rusak, ia hampir tidak terluka. Namun, wajahnya agak pucat, serangan sebelumnya juga telah menghabiskan banyak kekuatan chaosnya. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua pengawal istana menatap Dev dengan takjub, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan takut. Mereka tak berani lagi meremehkannya. Kultivator ini, yang tampaknya hanya berada di level pertama alam abadi duniawi, sungguh monster. Ziyuan menghela napas lega, lalu melangkah maju dengan cepat, membungkuk kepada Dev, dan berkata, "Rekan Taois Dev, Anda sangat terampil." Komandan Ao. Aku terima kekalahanku. Dev menyela Ziyuan dan menatap Aolai, "Komandan Ao, kapan kau akan memberiku 1 juta batu abadi?" Aolai berjuang untuk bangun, tetapi ia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Ia hanya bisa memelototi Dev dengan penuh kebencian, Aku mengaku kalah. 1 juta batu abadi, aku akan mengirim seseorang ke kediamanmu." Dia dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah kalah total, baik menggunakan senjata atau tidak, dia bukanlah tandingan Dev. "Saya pikir kamu masih sedikit tidak puas." Dev menatap Aolai dan bertanya. Aolai tidak mengatakan apa-apa. Ia memang sedikit tidak puas. Ia pikir Dev sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menunjukkan kelemahannya, lalu tiba-tiba meledak, membuat orang-orang lengah. Bersambung.